Organik itu karena memang kita tahu bahwa di sini itu media tanam atau lahan pun tidak ada ya kan. Betapa berharganya lahan di sini, betapa berharganya tanah di sini, betapa berharganya media tanam yang ada di sini. Oleh karena itu, alangkah baiknya lahan maupun tanah itu kita rawat dengan secara organik supaya produktivitasnya itu lebih panjang. Dan kenapa harus kita dengan organik gitu ya kan? Visi misi kita untuk membersihkan sampah di lingkungan itu dengan pembuatan POC, dengan pembuatan pupuk padat. Intinya untuk menumbuhkan anggur di sini dengan cara organik, dengan murah dan memang baik adanya. Dan intinya kita merawat anggur tapi merawat tanah juga seperti itu. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Daniel Ruanto. Saya Ketua RT 07 RW 01 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Saat ini kebetulan saya Ketua Kelompok Tani Gang Hijau Cemara 01 yang saat ini kita berkegiatan di wilayah Koja, Jakarta Utara. Ruangan ini greenhouse memang dulunya awalnya memang tempat sampah ya kan kita buat, yang saat ini menjadi satu tempat yang produktif, dan tempat ini jadi tempat edukasi untuk kebun anggur, lalu ada perikanan, tanaman toga, dan sayuran dari sini. Sekaligus di sini juga ada satu kegiatan pembuatan pupuk yang berawal daripada sampah organik yang kita kelola di sini. Tentunya tanaman di sini kita berikan satu pupuk dengan cara organik yang kita buat di wilayah tempat kami di sini. Di sini kita udah mengembangkan beberapa pohon anggur, kira-kira kurang lebih 45 varian anggur impor yang kita kembangkan di Gang Hijau Cemara ini. Kami juga membuat satu pupuk kompos di sini untuk mengumpulkan daun-daun yang memang nantinya akan dijadikan kompos seperti ini. Ini kompos daun yang memang kami kelola untuk media tanam dan pupuk untuk nutrisi tanaman yang ada di tempat kami di sini. Ini pupuk ini udah hampir 1 bulan lah ya kan, 1 bulan minimal 3 minggu sudah jadilah seperti ini. Ini untuk udah bisa diaplikasikan di kebun ini. Karena ranting-ranting ini lama-lama, ranting pohon ini lama-lama akan jadi tanah juga. Semua ranting di sini akan jadi tanah. Nanti akan kembali ke alam di situ. Biar mereka yang mengurai lagi nanti di sana. Organik itu tentunya memang karena memang kita tahu bahwa di sini itu media tanam atau lahan pun tidak ada ya kan.
betapa berharganya lahan di sini, betapa berharganya tanah di sini, betapa berharganya media tanam yang ada di sini. Semua harus beli. Oleh karena itu, alangkah baiknya lahan maupun tanah itu kita rawat dengan secara organik supaya produktivitasnya itu lebih panjang, lebih memanjangkan umur tanaman, umur produktivitas tanaman itu juga. Tentunya lebih sehat ya, murah, tentunya seperti itu, dan efeknya itu kita bisa menghabiskan sampah-sampah di sekeliling kita. Tadinya jadi permasalahan sampah itu, sekarang jadi malah sampah itu malah modal utama buat kita. Hari ini kita akan pemberian nutrisi kepada tanaman anggur yang kita tanam dengan pupuk organik cair yang kita buat di sini. Tapi sebelumnya tanahnya kita basahkan dulu dengan penyiraman. Nah, setelah kita udah basah, baru kita siram dengan pupuk yang kita buat, pupuk organik cair sebagai nutrisi tambahan mingguan seperti itu. Ya, karena kita memilih anggur ini memang pertama kita tahu bahwa di utara itu panas ya. Panas itu kita manfaatkan untuk budidaya anggur, dan anggur itu memang harusnya kan dengan tempat yang panas gitu ya kan. Cuaca panas, lalu kurangnya curah hujan di utara sangat kena gitu ya kan. Dan anggur termasuk yang memang seperti itu ya kan, harus panas sekali. Harus panas. Tapi dengan visi misi anggur ini gitu ya kan, tentunya anggur kenapa kita harus anggur dan kenapa harus kita dengan organik gitu ya kan, intinya ke situ. Dengan ada budaya anggur, visi misi kita untuk membersihkan sampah di lingkungan itu dengan pembuatan VOC, dengan pembuatan pupuk padat, lalu dengan pembuatan maggot. Intinya untuk menumbuhkan anggur di sini dengan cara organik, dengan murah, dan memang baik adanya seperti itu. Ya, alhamdulillah sampai saat ini umur anggur ini sudah hampir lebih dari 4 tahun ya kan, lebih, tapi tetap masih produktif. Dan intinya kita merawat anggur tapi merawat tanah juga seperti itu. Hari ini kita akan belajar untuk mengembangbiakan tanaman anggur impor dengan cara grafting ya. Dan di sini kita akan menyediakan beberapa bahan yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan. Salah satunya adalah ini batang anggur lokal yang tadinya biasa ditanam sama warga itu asam, kecil, kecut. Selamanya kecil sekali gitu, asam bener. Dan di sini ada satu batang anggur impor dengan jenis Nizina di sini yang sudah kita petik di kebun kami, disebut dengan entres ya. Ini entres, dan ini rostock. Kalau di anggur itu, di dunia anggur itu namanya nih entres, ini rostock. Dengan cara grafting ya kan, seperti itu nantinya. Adapun peralatan yang harus kita lakukan adalah pertama gunting, lalu ada pisau cutter, lalu di sini ada plastik parafilm, lalu ada plastik wrapping, dan kita mulai ya dulu dengan memotong entres dulu dengan ini jenis Nizina ya kan, dengan jenis Nizina. Yang ini salah satu anggur impor yang baik, genjah dan bagus ya kan, serta rasa yang manis seperti itu. Nah, kita rapikan dulu potongan atasnya ya kan, kalau di sini seperti itu. Lalu kita lihat dulu ini batang rostock daripada anggur lokal yang kita tanam yang asam tadi. Setelah rapi, lalu kita
kasih dikupas sedikit, lalu kita sayat sedikit, dan ingat, sayatnya itu harus bertolak belakang dengan tunas yang akan tumbuh. Ini tunas yang akan tumbuh di belakangnya. Sini baru kita, ini si entres ini kita bentuk dengan disayat lagi dengan bentuk V. Dengan bentuk V seperti ini. Seperti ini. Lalu kita masukkan ke sini. Diselipkan di tusuk yang tadi kita potong. Lalu kita balut dengan kertas wrapping seperti ini. Nah, kita balut dengan kertas wrapping dari bawah sampai atas. Lalu juga kita tarik sedikit, jangan terlalu tebal. Lalu masukin ke atas ini nih. Sekali aja untuk tunasnya ini sekali, supaya nanti bisa tembus. Nah, ini sudah jadi. Ini merupakan satu bibit anggur yang kita tanam dan sudah menjadi anggur impor, yang tadinya lokal jadi impor. Mudah-mudahan kedepannya tumbuh baik ya kan, namanya kita berusaha. Lalu kita tanam di pot yang sudah ada di sini. Ini media tanam itu tanah sedikit, lalu sama kompos dan sekam bakar. Setelah kita tanam seperti ini, kita siram. Ini kira-kira umur 1 bulan lah, seperti itu. Dan kita siram juga seperti ini, ya kan? Ini baru penyiraman nih. Setelah ini setelah tumbuh seperti ini ada tunas baru kita siram, ya kan? Ini kan selama 2 minggu jangan disiram-siram nih, biarkan saja. Nah, setelah 2 minggu ada tunas keluar, baru pelan-pelan kita siram. Kalau organik itu memang semuanya itu ada di sini, tersedia semua, gitu ya kan. Kita tinggal mengolahnya saja sih semuanya, gitu ya kan. Kita mengkaji betapa alam itu sudah menyediakan semuanya, tinggal kita mengolahnya dan mengembalikan ke alam lagi, seperti itu. Dan visi misi kita memang merawat hijaunya alamnya dengan naturalisasi seperti itu sih sebenarnya. Assalamualaikum. Ya, untuk hari ini kita mau bikin pupuk organik cair dengan bahan-bahan organik seperti untuk kali ini kita buah-buahan. Sebenarnya semakin banyak bahan organik semakin bagus, tapi untuk kali ini kita menggunakan bahan buah yang memang kemarin sisa tidak terpakai di dapur. Nah, untuk awal-awalnya kita potong-potong dulu menjadi kecil-kecil. Jadi teman-teman, ini sampah organik itu daripada dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir, bagusnya dibuat inilah untuk penambah nutrisi tanaman. Nah, bisa didapat dari dapur ataupun dari dapur-dapur tetangga pun tidak masalah. Ya, selain itu ada bahan tambahan juga seperti air cucian bekas beras, ada juga probiotik dan campuran yang lain. Masukkan satu persatu, pelan-pelan.
Sekarang kita tambahkan air putih atau air biasa 1 ember. Lalu kita campur air cucian beras beserta dicampur gula. Gula kira-kira 2 tutup ini aja, kira-kira 50 gram ya. Kita campur probiotik dan bahan tambahan lain. Setelah itu diaduk sampai kira-kira merata. Setelah kira-kira rata, kita campur dengan air dan bahan organik yang tadi. Oke, setelah selesai semuanya, tinggal kita tutup dan difermentasi selama kurang lebih 2 bulan. Lalu setelah itu baru bisa kita aplikasikan untuk pupuk organik untuk tanaman apapun. Kalau kita pakai organik itu dengan pupuk-pupuk yang kita buat, dengan ribuan bakteri baik kita tanamkan di situ sehingga tanah itu tetap produktif seperti itu. Tentunya sangat senang lah dan puas juga seperti itu. Tapi di sini kami juga kalau untuk pengolahan merawat alam dan isinya itu tentunya tidak cukup gitu ya. Kita harus menyebarkan kemana-mana, gitu. Harus menyebarkan juga ke tempat-tempat lain selain di sini. Nah, itulah visi kami di sini untuk membuat regenerasi, untuk untuk melebarkan ke semua wilayah, ya kan, terutama di Jakarta Utara ini sama-sama menggali potensi di masing-masing wilayah kita, baik lingkungan maupun sosial. Apa kabar teman-teman? Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana keadaan sehat semua? Senang hari ini? Kita mempunyai dari program pendidikan, kebetulan kita punya Green PAUD Cemara gitu ya kan. Tentunya kita bangun dari tahun 2019 sampai saat ini, dan memang PAUD ini kita tidak dipungut biaya iuran ya bulanan, tapi mereka harus wajib mengumpulkan sampah 2 kilo, sampah anorganik 2 kilo untuk dikumpulkan di wali murid, di pengurus PAUD, dan mereka kelola, tapi bentuknya tabungan. Tapi dengan 2 kilo ini mereka bisa mengumpulkan lebih daripada 2 kilo, bisa jadi saldo mereka jadi banyak. Jadi siswa-siswa sini bukannya mereka memberikan iuran, tapi mendapatkan uang dari sini, dari hasil tabungan sampah itu sendiri. Bang ya. Bank sampah ini salah satu program Gang Hijau Cemara untuk menanggulangi sampah anorganik di sini. Tentunya semuanya tercatat dalam buku tabungan mereka seperti itu. Setelah dicatat, kita masuk ke sistem. Dari sistem kita masuk ke barcode bentuk laporan bank sampah di Bank Sampah Cemara ini.
Ayo sini. Ah. Oke. Inces di sini. Inces di sini, kamu di sini. Kamu pegang satu-satu di sini, ikutin. Satu-satu sini, sayang. Satu lagi, kamu di sini. Ah. Ini di sini, ya. Nah, sekarang kalian isi media tanam sama tanah ya. Masukin isi semua. Setelah liburan masuk sekolah itu selalu diadakan acara giat, yaitu menanam maupun merawat tanaman yang ada di lingkungan Green PAUD ini, di kebun ini, seperti itu. Sekaligus mengenalkan beberapa tanaman-tanaman yang baru mereka lihat ataupun yang baru mereka tanam dan yang setelah mereka rawat, sehingga mereka terus melakukan penanaman dan perawatan setiap hari seperti itu. Mereka bisa menikmati, melihat prosesnya sehingga bisa mereka merasakan, sehingga panen dan mengkonsumsi hasil mereka tanam itu tadi. Harapannya kita bisa menularkan kepedulian sih kepada masyarakat sekitar supaya peduli terhadap lingkungan. Betapa lingkungan itu sangat berpengaruh kepada kehidupan sosial di masing-masing wilayah di situ. Betapa pengaruhnya lingkungan yang baik itu pada pertumbuh kembangnya anak di situ. Mau keamanan, mau kesehatan, mau pendidikan, meskipun sedikit pasti ada pengaruhnya seperti itu.